Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Sajidan dari kelas TIB dengan NIM 2205 1204061. Video ini merupakan video untuk pemenuhan tugas mata kuliah jaringan komputer. Video ini akan membahas mengenai materi standarisasi jaringan. Berikut adalah beberapa hal yang akan dibahas dalam video ini, mulai dari apa itu standarisasi jaringan, OSI dan TCP/IP, protokol dalam OSI dan TCP/IP, cara kerja OSI dan TCP/IP, apa itu TCP dan UDP, perbedaannya, dan port-port dalam komputer. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai standarisasi jaringan. Standarisasi sendiri adalah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Untuk standarisasi jaringan sendiri, yaitu proses pengembangan, implementasi, dan pematuhan terhadap seperangkat aturan, protokol, dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengatur cara jaringan berkomunikasi dan perangkatnya berinteraksi. Standarisasi jaringan sangat penting karena memungkinkan perangkat dan sistem yang berbeda dari berbagai produsen atau vendor untuk berkomunikasi dengan lancar dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada OSI dan TCP/IP. Apa itu OSI dan TCP/IP? Keduanya adalah kerangka kerja atau model yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan cara kerja jaringan komputer dalam beroperasi. Keduanya adalah referensi penting untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan dan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Model OSI adalah konsep teoritis yang digunakan untuk menggambarkan lapisan-lapisan atau tingkatan yang berbeda dari fungsi-fungsi jaringan komputer. Model ini memiliki 7 lapisan yang mewakili berbagai aspek komunikasi data. Setiap lapisan memiliki peran dan tanggung jawab khusus, dan lapisan-lapisan ini berinteraksi satu sama lain untuk memungkinkan komunikasi yang andal antar perangkat di jaringan. Arti dari OSI sendiri yaitu Operation System Interface. Model TCP/IP, juga dikenal sebagai model internet, adalah kerangka kerja yang lebih sederhana dibandingkan dengan model OSI. Ini hanya terdiri dari 4 lapisan utama yang mencakup fungsi-fungsi dasar jaringan saja. Protokol dalam OSI dan TCP/IP. Dalam layer-layer pada kerangka kerja OSI dan TCP/IP memiliki protokol-protokol tersendiri. Dalam OSI model tersendiri, dalam 3 layer terakhir, yaitu layer 7, 6, dan 5, memiliki beberapa protokol mulai dari FTP, HTTP, SMTP, IMAP, TLS, DNS, dan DHCP. Dan protokol-protokol tersebut hanya masuk pada layer keempat pada model TCP/IP. Untuk layer transport pada kedua model, yaitu TCP dan UDP, pada layer network IP dan ICMP, pada data link yaitu Ethernet, token ring, FDDI, WLAN, dan pada fisikal yaitu fiber optic wire ataupun wireless, yaitu berupa kabel ataupun perangkat untuk menyalurkan jaringan. Sedangkan pada TCP/IP berbeda dengan OSI model, yaitu layer data link dan fisikal digabung menjadi satu pada layer network access. Cara kerja OSI dan TCP/IP. Untuk cara kerja pada OSI dan TCP/IP dibagi sesuai pada layernya masing-masing. Pada model OSI dibagi menjadi 7 lapisan, sedangkan pada TCP/IP dibagi menjadi 4 lapisan. Untuk layer yang ketujuh, apabila dalam kasusnya yaitu mengirim data, yang pertama yaitu layer application pada model OSI, yaitu menyediakan antarmuka antara pengguna dan jaringan seperti protokol aplikasi HTTP apabila menggunakan web, dan SMTP yaitu ketika menggunakan email. Yang layer berikutnya adalah presentation, bertugas mengubah format data jika diperlukan dan melakukan enskripsi ataupun deskripsi data.
Yang berikutnya adalah session, bertanggung jawab atas pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi. 3 layer tersebut dijadikan dalam satu layer pada TCP/IP model, yaitu pada layer application. Layer selanjutnya yaitu transport, yaitu menangani koneksi dan kontrol kesalahan dalam pengiriman data, yaitu melalui TCP ataupun UDP. Yang kemudian yaitu network, mengatur routing data antara berbagai jaringan termasuk manajemen alamat IP. Yang kemudian yaitu data link, bertanggung jawab atas pengiriman data antara dua perangkat dalam satu segmen jaringan. Biasanya juga ditambahkan nomor MAC pada layer layer tersebut. Yang terakhir yaitu fisikal, yaitu mengatur aspek fisik transmisi data seperti kabel dan sinyal elektrik. Itu bagaimana data akan dialirkan, bisa melalui kabel ataupun elektrik. Pada modal TCP/IP, 2 layer terakhir yaitu data link dan fisikal dijadikan satu layer saja, yaitu layer link. Kemudian saat proses menerima data, proses akan dibalik mulai dari layer fisikal, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Dalam kedua modal, baik OSI maupun TCP/IP, pada layer transport terdapat 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol transport yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirim data antara perangkat. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan untuk tujuan yang berbeda pula. Pada TCP dan UDP juga memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling terlihat yaitu pada TCP memiliki kecepatan yang lebih rendah, tapi transfernya dapat dijamin. Sedangkan pada UDP kecepatan transfernya sangat cepat, tetapi kelengkapan atau keamanan dari proses transfer tidak dapat dijamin. Untuk proses pembagian data pada TCP secara unicast ataupun secara koneksi satu ke satu, sedangkan pada UDP bisa menggunakan beberapa pembagian jaringan, mulai dari unicast, multicast, maupun broadcast. Hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan dalam proses transfer dan sebagainya. Kemudian ketika proses pada TCP, proses transfer akan dilakukan pengecekan apakah data yang ditransfer benar-benar terkirim dan tidak ada kesalahan. Apabila ada kesalahan, maka klien akan meminta ulang pada server untuk mengirimkan data agar dikirimkan kembali. Sedangkan pada UDP tidak ada pengecekan kembali. Maka apabila pada data yang telah dikirim mengalami korup ataupun kegagalan, maka klien tidak dapat melakukan permintaan ulang pada server, karena pada dasarnya UDP tidak memiliki sifat connection oriented seperti TCP. Yang kemudian yaitu mengenai port. Dalam komputer terdapat 2 bagian port. Yang pertama yaitu well-known ports, atau juga dikenal sebagai reserved port, adalah kisaran nomor port tertentu dalam model pengiriman data menggunakan protokol TCP dan UDP yang telah ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANEA. Registered port yaitu kisaran nomor port yang ditetapkan secara resmi untuk penggunaan khusus oleh aplikasi dan layanan yang lebih khusus. Well-known ports memiliki nomor port dalam kisaran 0 hingga 1023. Port-port ini memiliki nomor yang ditetapkan secara resmi dan memiliki penggunaan khusus dalam sistem jaringan. Port-port ini digunakan oleh berbagai aplikasi dan layanan jaringan yang secara luas diakui di seluruh dunia. Sedangkan registered port
berada dalam kisaran 1024 hingga 49.151. Port dalam kisaran register port sering digunakan oleh aplikasi dan layanan yang tidak seumum atau terkenal seperti yang terdapat pada well-known ports, tetapi masih memerlukan pengaturan resmi dan menghindari konflik dan mengidentifikasi protokol yang digunakan. Berikut adalah tabel-tabel dan contoh port number dan aplikasi yang biasa digunakan pada port-port tersebut serta protokol-protokolnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.